Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan yaitu kegiatan pekanan kita Masjid Darul Muttaqin. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Mohon maaf sebelumnya, tadi seharusnya habis maghrib dan kita laksanakan diundur menjadi habis salat isya. Alhamdulillah. Terakhir sampai mana Pak? Masih di makhrajul huruf? Masih ya? Lam dan ro. Lam nun ro sudah. Ya, baik. Masih ingat pembagian makhrajul huruf ada berapa? Ada 5. Ya, yang pertama adalah al-jauh. Apa arti al-jauh? Rongga mulut ya. Rongga mulut hurufnya ada 3. Ya, yang pertama ada huruf alif, ya, waw. Alif sebelum huruf alif berharokat fathah ya. Kemudian sebelum huruf ya sukun berharokat kasroh, dan waw sukun berharokat dhamma ya. Ini dari 3 huruf ini sudah dibagi-bagi semua ya harokatnya. Ada alif bagiannya harokatnya fathah, ya bagian harokatnya adalah kasroh, dan waw dhamma. Nah, ini sudah terbagi semua 3 ini. Kemudian yang kedua ada al-halqu ya, al-halqu. Kemudian ini artinya bagian tenggorokan. Tenggorokan ada bagian berapa Pak? Masih ingat? Ada 3 ya. Kita sebut bersama. Yang pertama ada bagian pangkal tenggorokan ya. Bagian pangkal tenggorokan ada 2 ya. Pertama hurufnya hamzah, hamzah ya. Kemudian tengah tenggorokan ada ain, ha. Kemudian ujung tenggorokan ada rin, kho. Ya, ini merupakan bagian dari tenggorokan, bagian-bagian huruf yang di tenggorokan. Kemudian yang ketiga ada asyafatain, lisan. Ya, yang ketiga ada al-lisan, yaitu bagian lidah. Ya. Bagian lidah ada berapa pembagiannya? Ya, ada 10 kalau bagiannya di sini. Ya, yang pertama itu ada di bagian pangkal lidah. Ya, pangkal lidah dengan langit-langit. Yang pertama huruf qaf. Ya, huruf qaf, atau kalau ada barisnya qaf. Biasanya kalau nyebutnya langsung qa ya. Padahal seharusnya kalau dia tidak ada harokatnya kita nyebut huruf qaf. Ya, huruf qaf. Kalau dia ada harokatnya baru huruf qa atau pi atau u. Itu ya baru ada harokatnya ya. Kemudian yang kedua ada masih di pangkal lidah. Ya, pangkal lidah masih dengan langit-langit bagian atas. Setelah makhraj huruf qaf keluar huruf kaf ya, kaf ya. Kam ya. Biasanya memang nyebutnya memang harus ada ininya, desisnya, seperti itu. Kam ya. Kaf kalau nyebutnya biasa, kaf kalau dia tidak ada harokatnya. Kaki kubak. Nah, itu ada seperti ada ininya, k-nya ada seperti Allahu Akbar. Ya, itu ya. Jadi memang harus ada
desisnya. Memang ada seperti apa namanya itu? Hamasnya dalam bahasa Arab. Kemudian ada bagian yang ketiga, ada setelah huruf kaf ada huruf ya, bagian tengah tenggorokan, yaitu ada hurufnya ada 3, jim, shin, sama ya. Baik. Terus yang keempat ada huruf do ya, sisi lidah bertemu sama gigi geraham bagian atas ya, do ya, hurufnya do, tapi kita baca biasa kalau ada hurufnya do ya, seperti yang do di du ya, seperti itu. Kemudian yang kelima ada bagian ujung lidah, ini baru masuk ke bagian ujung lidah, ujung tepi bagian lidahnya, ujung bagian tepi. Nah, itu bagian mulai masuk ke bagian ujung lidahnya. Ujung bagian lidah ada berapa? 3 ya. Lam, nun, ro ya. Ro ada berapa pembagian ro? Ada 2. Ada ro yang tebal, ada ro yang tipis ya. Alhamdulillah. Kemudian setelah huruf ro ada yang ke-8, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Belum masuk kan? Oh, belum ya. Berarti yang terakhir masuk di bagian ro. Itu ro bagian terakhir. Ya, alhamdulillah. Masih ingat berarti pembagian huruf ro ada 2, ada ro yang tebal, ada ro yang tipis. Ro yang tebal seperti apa? Contohnya sedikit, seperti dia bisa kita ambil ketika dia berharokat kasro, itu ro yang tipis. Kalau ro yang tebal ada ro yang ketika berharokat domba atau fathah sama domba, yaitu ro yang tebal. Ya. Lanjut. Bagian ro ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin sebelumnya ada yang kurang paham atau kurang mengerti bagian ro? Cukup ya? Paham semua kalau dia menulis ro ya. Contohnya seperti apa? Yang kecil, yang tipis misalnya. Bismillahirrahmanirrahim itu tipis karena hi-nya adalah berharokat kasro, masuk pada ro-nya, baru ro-nya dimasukkan tebal. Bismillahirrahmanirrahim itu ro-nya, ketika di ro-nya berharokatnya apa? Fathah. Jadi ro-nya sudah termasuk ro yang tebal. Jadi di tipisnya di mana misalnya? Di seperti yang pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim adalah ro yang tipis, tapi di ro-nya masuk di huruf ro-nya baru ro yang tebal karena dia berharokat fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Baik, cukup. Nah, contoh misalnya ada ketika apa lagi? Ketika dia ro-nya mati misalnya, apa? Ro-nya mati, kita ambil contoh ro-nya mati, tapi ro-nya mati sebelumnya harokatnya kasro. Nah, itu termasuk ro yang tipis juga. Apa? Nah, kabir, birnya itu ro yang tipis. Karena sebelum ro yang sukun atau ro yang kita akan mati, dia berharokat sebelumnya kasro itu. Allahu Akbar, barnya tebal karena ya. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk di bagian yang ke-8, yaitu ada bagian ujung lidah. Nah, ini masih bagian ujung lidah. Tadi masih bagian ujung lidah. Yang pertama huruf lam, nun, ro. Ya, bagian ujung lidah huruf 3 ini. Namanya huruf 3 ini yaitu namanya huruf zalqiyah. Huruf zalqiyah ini huruf yang bagian ujung lidah yang sebangsa. Bagian ujung lidah yang sebangsa, maka disebut dengan huruf zalqiyah. Huruf yang 3 ini tadi, ya, huruf lam, nun, dan huruf ro. Huruf zalqiyah namanya. Ya, baik. Kemudian bagian masih di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Coba kita rasakan sendiri. Bagian ujung lidah bertemu sama
pangkal gigi seri atas. Pangkalnya bagian tumbuhnya ya Pak ya. Pangkalnya bagian tumbuhnya itu disebut di bagian pangkal. Berarti kalau bagian ujung sini berarti ujung namanya. Bagian pangkal itu bagian tumbuhnya. Nah itu bagian tumbuhnya. Contoh saya ambil contoh sedikit misalnya. Ini ujung kuku. Pangkal kuku bagian tumbuhnya. Nah itu disebut maaf. Ya baik. Mari kita sebutkan yang pertama itu ada huruf. Mau di mana dulu? Dal dulu, tar dulu atau ko dulu? Ya, ikut aja. Baik. Yang pertama ada huruf dal. Ya, dal. Itu hurufnya masih di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dal. Nah, yuk coba sama-sama. Dal. 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 Ya, ikutin. Dadi dubad. Dadi dubad. Du dan dani dadna. Du dan dani dadna. Minal mudni. Minal mudni. Madi dan dani dan. Madi dan dani dan. Ya, kemudian setelah itu ada huruf ta, sama. Ta, huruf yang tiga ini masih bersama tempat yang sama. Ya, ujung lidah bertemu sama pangkal gigi seri atas. Ya, yang kedua, kemudian huruf ta. Ya, ta. Ta ya, ta. Mari kita sama-sama sebutkan. Tadi tubat. Tadi tubat. Tutan tani tatna. Tutan tani tatna. Minal mudni. Minal mudni. Maditan tanitan. Maditan tanitan. Ya, kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ko. Ko, ya Pak. Terkadang ada yang nyebut huruf ko, bagus-bagus menyebutnya, bagus bunyinya ko, tapi makhrajul hurufnya tidak pas. Ada misalnya bagiannya asal bunyinya jadi ko, ya. Bunyinya misalnya di mana aja bisa letak huruf ko, ya. Bisa diletakkan di pinggir lidah juga bisa, ya. Tapi bunyinya yang sebenarnya adalah huruf ko. Ko itu bagian ujung lidah sama kayak yang tadi, bagian yang tiga ini, ta, dal, ko. Oh, ya, ingat ujung lidah bertemu sama gigi seri pangkal. Ya, ingat bagiannya yang gigi seri. Ya, ya. Mari kita lapaskan bersama. Qoti tubak. Qoti tubak. Tuton toni totna. Tuton toni totna. Minal mutni. Minal mutni. Mati ton toniton. Mati ton toniton. Ya, itu bunyi daripada huruf ko, ya. Ingat lagi bagian pangkal bagian daripada ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ada tiga hurufnya. Yang pertama huruf dal, ya, dal. Kemudian yang kedua ada huruf ta. Yang ketiga ada huruf ko, ya, ko. Jadi bunyinya memang agak misalnya ta sama ko tempatnya sama, tapi bunyinya berbeda. Seperti itu. Ta, ko. Posisinya boleh sama, tapi bunyinya tidak sama. Ya. Baik, alhamdulillah. Ayo kita lepaskan bersama-sama lagi semuanya. Dadi dubad. Dadi dubad. Du dan dani dadna. Du dan dani dadna. Minal mudni. Minal mudni. Madi dan dani dan. Madi dan dani dan. Tadi tubat. Tadi tubat. Tutan tani tatna. Tutan tani tatna. Minal mudni. Minal mudni. Mati tan tanitan. Mati tan tanitan. Qoti tubak. Qoti tubak. Tuton tani tatna. Tuton
matiqan qanitan. Matiqan qanitan. Ya. Dari bapaknya ya. Semuanya. Siapa aja? Jadi dubat. Bad. Kayak dipantulkan. Jadi dubat. Dudan danidatna minal mutni madidan danida. Masih kurang pantulannya, Pak. Karena huruf dal memang huruf yang dipantulkan. Memang dia huruf dal huruf qalqalah. Ya. Bisa, silakan coba sekali lagi. Jadi dubat. Bad. Nah, Jadi dubat. Dudan danidatna minal mutni madidan danida. Alhamdulillah sudah keluar dikit pantulannya. Bang di huruf yang kedua tadi dad, ya itu masih kurang. Yang di dadi du bad dan du dan dad masih dipantulkan. Ya. Tanya kan? Tak Kalian. tanya kok tak mau tanya juga saya lihat. Ya silakan. Semuanya. Ya bagus. Aja Pak. Tadi tubat. Bad. Bat. Ya. Bad itu Tadi ketika tubat. Tudan tanitatna minal mutni maditan tanita. ya. Terakhir. Ya. Terakhir. Tadi tubat. Bab. Pantul juga. Tadi tubat. Tudan tanitatna. Tutan. Beda kan bunyinya. Tanitatna minal mutni Minal mutani. minal mutni mati tontonito. Ya. Berarti ada sedikit dari perbedaan huruf ta sama huruf to. Ya. Jadi hurufnya berbeda tadi. Tadi memang ada sama bunyi antara ta dengan huruf to. Ya Pak ya. Ya lanjut. Tadi tubat dudan dan danidatna Dudan danidadna. dudan danidatna dadna Berat lagi. Dadi dubad. tadi tubat dudan danidadna minal mudni madidan danida. Ya. Tati tubat Bad. bat tutan tanitatna minal mutni mati tanita. Ya. Terakhir. Toti tubat Bab. bat Pantulkan. tati Oh. tubat Main tadi aja kasih. Ya. Sekali lagi Pak. toti tubat Bab. bat Po. Ujung lidah temu sama ujung pangkal gigi seri. to Po. Nah, beda ya. Po. Ta. Po. Po itu dia agak tebal, beda ya antara bunyi ta sama po. Po dia memang agak tebal bunyinya daripada huruf ta. Coba sekali lagi. toti tubat Bab. bat tu ton toni totna minal mutni mati ton toni to. Ya. Saya Dadi dubad dudan danidadna minal mudni madidan danida. Tati tubat tati tubat tutan tani Ya. Ton
Ya, ta dulu, ta. Yang ta dulu baru habis itu po. Tatubat tutan tanitatna minal mudni mati tan tanitan Ya. toti tubat tuton tonitot Sekali lagi ulang Pak. Po, po. Sekali lagi. toti tubat Bab, po. toti tubat. Nah, ini kalau bunyinya pantulannya daripada huruf dal jadinya. Jadi huruf po memang pantulannya juga to yang keluar. Jadi bunyi yang tadi poti tubat. Jadi huruf dal yang keluarnya. Jadi po tetap po juga yang keluarnya. Pantulannya juga huruf po. Poti tubat po. Bab. Toti tubat Nah, tuton tonitotna minal mudni minal mut. minal mudni mati ton tonitot Ya. dadi dubat dudan dani dadna minal mudni madi dan dani dan Ya. tati tubat tutan dani takna minal mudni mati tan tanitan poti tubat tutan toni tuton Po, po. tuton poni totna minal mudni mati ton toni tot Ya, sekali lagi Pak, huruf to-nya. Pak. poti tubat tuton toni totna minal mudni mati ton toni tot Ya. jadi dubad dudan dani dadana minal mudni madida danida tati tubad tutan tanitatna minal mudni mati tanita kopi kubato putong poni potana minal mubani mati poni po Ya. jadi tubat Bad. Ada pantulan. jadi tubat tudan dani datna Dan dada. tudan dani datna minal mudni Masih Pak pantulan. Ingat ketika huruf yang 5 ba, jim, dal, to, ko harus dipantulkan. Nah, baju di toko itu cara mengingatnya bagus. Baju di toko. jadi tubat tudan dani datna Masih sedikit lagi pantulannya. tudan dani datna minal mudni Pantulin lagi. Minal mudni. minal mudni Nah, ini jadi huruf lamnya jangan dipantulkan. Minal mudni. Minal. Perhatikan ya. Minal mudni. Itu seperti lamnya ada yang dipantulkan. Minal mudni. Ya. minal mudni Ya. madi dan danida Ya. tati tubat tutan danitatna minal mudni madi tan danita toti tubat Pantulan. toti tubat Babo. toti tubat Masih sekali lagi. Po, coba. to Po. to Bab. bak Bab. bak Bab. bak Bab. Bab. Itu seperti memang mancing pantulannya seperti itu dulu. Wanto. Sampai salah begini. toti tubat Bab kok lagi. toti tubat
Tutun tonitotna minal mutni mati ton tonito. Sedikit minalnya, minal mutoni. Minal mutni minal mutni Mut. Ya. minal mutni Sekali, minal mutoni. minal mutni Mut. mut Oh, udah kita antulkan sedikit. minal mutni Mut. Coba mut. mut Ah, mutni. minal mutni mati ton tonito. Tidak ada susah. Tok. Lanjut. Dadi tubad dudan tani tadna minal mudni mati tan tanita tati tubad tutan tani tatna minal mudni mati tan tanita toti tubad tuton toni totna minal mutni mati ton tonito. Ya. Lancar. Posisinya di tengah-tengah. Kelihatan jelek sendiri. Ada tingkah yang kayaknya berat ini. Kalau tersampingkan sama bapak itu tadi masih sama bunyinya. Ini beda banget nih. Karena bunyi huruf to tadi masih sama kayak huruf dal, ya sama seperti yang tadi. Geser. Harus geser ini kayaknya. Salah tempat. Bagusnya di pertama, Pak. Bagusnya di pertama. Kalau udah pertama kan udah tenang hatinya. Tinggal ditawain orang lagi. Di samping kanan kirinya yang gak pas ini. Ya, alhamdulillah. Kayak ciplaannya Pak. Tes mental ini dan. Mantap. Dadi tubad dudan tani dadna minal mutni mati dan tanida. Sekali lagi, du yang di dunya du udah. Dadi tubad dudan tani dadna minal mutni mati dan tanida. Kenapa tadi saya ini suruh ulang? Emang kalau dengar tadi dannya masih ada bantu lagi ya? Ya. Nah, ada kompolannya tadi. Makanya saya. Ya, lanjut. Gila ikut lagi. Tati tumbat tutan tani tatna minal mudni mati tan tanita qadi tubak tuton toni tokna minal mudni mati ton tonito. Karena beda kemarin tuh jadinya ada yang pakai matlatul hurufnya benar-benar kayak difakam atau digunakan atau dipilih-gunakan. Kalau saya pribadi ya, karena belum kan kalau di buku ini saya menyesuaikan dengan apa yang sesuai yang ada di sini. Kalau makanya ketika dalam mengajar yang lain pun, bahkan di PT kalau di sini saya nggak ngajar yang sebelum-sebelumnya ya, jadi satu jadi duanya. Jadi saya ngajar makhrajul hurufnya di sini. Jadi kalau saya ngajar maupun di tempat ini di Dayak langsung di tempat itunya anak ngaji, maka ketika pembacaan yang sesuai misalnya yang mau berhentinya mau enggaknya misalnya alhamdulillah, kalau misalnya ar-rasul kita kan berhenti kan ar-rasul, kalau saya enggak baca sesuai dengan apa yang ada di dalam bukunya karena sebelum memasuki judulnya memang belum berhenti di wakofnya, jadi belum saya ajari memang sesuai dengan yang belum ada sedang dipelajari seperti itu. Jadi makanya kalau yang lain, apalagi misalnya makanya ketika membaca du dan
daninya. Saya jelaskan aja sesuai dengan apa yang ada di dalam bukunya. Walaupun misalnya di sini hukum tajwidnya misalnya ada yang ikhfa, kamu kebanyakan bunyinya ikhfa, tapi saya jelaskan bunyinya menjadi jelas karena saya mengikuti sesuai dengan yang ada di dalam bukunya. Seperti itu. Bahkan lebih banyaknya di ininya cara berhentinya, wakofnya misalnya yang seperti saya contohkan tadi. Ar-Rasulu misalnya, kalau kita berhenti Ar-Rasul gitu ya. Jadi kalau masih belum dalam tahap wakof berhenti, maka saya baca Ar-Rasul seperti itu. Karena saya mengikuti juga sesuai dengan yang diajarkan sebelumnya, saya seperti itu. Ya. Lanjut. Dari dubad dudan dan dadana minal mudani mani dan tati tubat tudan tanitatna minal mudni mati dan tanita waqiru bako ukon koniqona minal mudni waqiran koniqo. Ini lidahnya masih halus. masih enak ngatur-ngaturnya ya Pak ya. Wah kamu itu mau kata pepatahnya nggak salah ya. Belum banyak makan sih banyak. Ya lanjut Pak. Tadi tubat Balik. tadi tubat dudan dari datna Daden. Dudan dan daden. dudan dari datna Daden. Daden. dudan dari datna Nah, seperti itu. Sekali lagi. minal mudni mati dan dari Sekali lagi. Lebih ini. tadi tubat dudan dari datna Dudan dan dadena. dari tubat dudan dari datna minal mudni mati dan dari tadi tubat dudan dari datna minal mudni mati dan dari tadi tubat besok dari ini print. Oh iya. Kalau tadi Nanti print kali. tadi Mending di print. Nanti print aja. Situ tadi print aja. tubat Nanti kan insya Allah sekali lagi. Qadirubat. kosong itu kan. tadi tubat Oh, sedang masih bunyinya seperti yang tadi. Kosong namanya kita isi. Bang. tadi tubat Oh, Bang. Ya Oh, sekarang Bang. udah mulai ini. Udah mulai seru itu. Seperti Bang. Sekali lagi. Bang. udah bisa kosongnya. Oh. Agak susah dia. Bang. bat Bang. bat Bang. Bang. Jadi bunyinya juga juga bang. Bang. Sebenarnya Jadi bunyinya bukan badai. Kalau badai, jadi bunyinya huruf dal. Badai. Kalau bunyinya badai itu huruf dal. Jadi bunyinya bang. 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 Pantulkan. Bang. Bang. Ah, seperti itu dulu. Bang. Kemarin sempat sih. Bang. Udah pernah Nah, ketemu bang. Kalau berarti bang. Jadi o-nya dilepaskan. Jadi bunyinya bukan seperti o-nya seperti ada harokat o-nya ada fathahnya. Bang. si Fahmi Irfan Syahir. Nah, seperti itu. Ya dosen lagi. Masih tidak ada bunyinya. Ketemu orang sirah yang Bang o, coba bang o. Bang o. Bang ada o. penuh. Nah, bang o. Ah ya, bang o.
Nah, dilepaskan jadi panggilan. Qatibat. Satunya kan di Nah, kalau dilepas bab. keduanya dia di Nah, ini nggak ada panggilannya kalau dilepas. Iya. Coba saya lagi. Jadi yang bunyi bab yang sampingnya bunyi. Jadi ya. Pop. Nah, bab. Nah, makanya ada caranya dulu bab pop. Nah, bab. Nah, seperti itu. Nah, ada bab. Coba sekali lagi. Qatitubat. Ada dikit. Ya, seperti itu. Ya, benar. Mau baca sama diulangi. Ya. Jadi dubat dudang dari tabna minal mudni madidan dari da. Tadi dubat dudang dari tasna minal mudni madidan dari da. Jadi kalau saya pesan kalau tanya jangan terlalu becek ya. Tadi tubat bat itu seperti ada misalnya ya sepertinya agak ada tambahan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia benar-benar tanya memang hamas keluar napas mengalir napas maksudnya memang dia secara ininya otomatisnya ketika dilepas dia langsung misalnya langsung ada seperti sedikit ininya sirnya langsung ada sisnya ya. Ada seperti makanya disebut hamas yang mengalir nafas. Fahas tahu syaksun sakat itu urutnya sakat. Ya lanjut. Tadi tubat tudang dari tokna minal mudni mati tang dari to. Dari dubat dari dubat dudang dari dadna Sedikit lagi panggilan. dari dubat dudang dari dadna dari dubat dudang dari dadna minal mudni madidan dari da. Tati tubat tutang tani tatna minal mudni madidan dari da. Koti tubat tutong tani tatna minal mudni madidan dari Terakhir ada yang lagi. Coba. Iya. Jadi panggilannya. Baik ya. Madidan
Ditingkatkan lagi suaranya juga bagus ya. Dan Ketawa dulu. Lu ketawa dulu. Dadi dubat. Dadi dubat Nah, dudan dari dadana minal mudri madidan dadida pati sama nadanya kayak yang pertama tidak. Nah, pati tubat tukan talita tadna minal mudri madidan dadida sekali lagi yang tak. tati tubat Nyate deh, nyate. tubat tukan talita Tutan tukan talita tadna minal mudri madidan dadida tanita. Ya. Sekali lagi. Koti tubat. Tunya agak panjang. Minal mutoni. Ya, sekali lagi Pak. Yang to. Minal mutoni. Ya. Jadi sedikit kalau yang terakhir tadi bunyi daripada huruf to-nya seperti huruf ta. Ya. Minal mutni. Jadi minal mutni. Mut jadi huruf ta. Minal mutni. Oh, jadi minal mutni. Ya. Tadi tubat tutan tanita tena Lah. Ini bunyi huruf da. Jadi dubad. dari tubat tutan tanita tena minal mudani madidan danida tadi tubat tutan tanita tena minal mudani madidan danida tadi tubat tutan tanita tena minal mudani madidan danida. Oh. Kalau di po-nya kelihatan bunyinya. Tapi di ti-nya jadi ada sama kayak ta ya. Itu ini pengucapannya. Kenapa po-nya enak ucapnya? Karena memang asal huruf po itu emang po cara mengucapinnya. Mau dia harokatnya fathah tetap po. Kalau dia tidak berharokat tetap nyebutnya po. Coba yang ti-nya, ti gitu. Ti. Jadi ti biasa jadi huruf kayak ta gitu ya. Seperti nyebut huruf dal. Dal kan kalau kita nyebutnya kalau tidak ada harokat dal. Tapi kalau dia tidak ada harokatnya misalnya harokat fathah, jadi da, di, du. Ya, itu ketika dia berharokat dan tidak berharokat. Jadi apapun yang kita misalnya itu kan menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan jadi penyebutan kita. Misalnya tadi yang menyebutnya sekali lagi yang menyebutnya misalnya huruf tadi po ya, po sama ti beda bunyinya. Pi sama ti beda ya. Satu. Dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida tati tubat tutan tani tatna minal mudni mati tan tanita tati tubat tuton tani tatna minal mutni mati ton tanita. Itu daripada huruf
makharijul huruf dal, ta, to. Ya. Masih salah sama? Ya, 1, 2, 3. Dalilu badr dudan dalidadna minal mudni mabidan dalida tapi tubat tutan dalidadna minal mudni mabidan dalida Wabi tubat tuton tolina minal mudni mabidan dalida. Ya. Sampai jam berapa? 9. Baik, masih ada waktu setengah jam hampir kurang lebih. Baik, itu tadi daripada makharijul huruf dal, ta, dan to. Ingat posisinya kalau mau enak cara melafalnya, cara pengucapannya, ya secara pribadi aja di mana enak cara bahasanya. Bahasanya menurutnya bagaimana misalnya? Bagi saya misalnya ujung lidah misalnya. Ya ujung lidah misalnya bertemu sama pangkal gigi seri atas. Ya terserah menurut Bapak bagaimana cara penyebutan yang enak. Yang penting makharijul hurufnya tepat di tempatnya yang tadi. Ya. Kalau misalnya dalam buku ini ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya. Ya tinggal di enaknya kita aja nyebutnya di mana. Penting tahu tempat makharijul hurufnya. Ya. Misalnya ada panjang-panjang misalnya sisi lidah atau pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas kiri maupun kanan. Ada panjang kan? Kalau mau ngafalnya kayak ribet ya. Kalau mau ngafalnya, secara simpelnya ya gimana enaknya aja. Bagian pinggir lidah bertemu sama gigi geraham atas. Ingat pilihannya terserah. Nah, mau yang kiri, mau yang kanan terserah. Mana yang enak aja. Mana yang enak cara penyebutan kita aja. Di situ cara penyebutannya misalnya di kanan misalnya jadi bo, ya. Yang kiri juga bisa jadi bo, ya. Itu jadi cara ininya terserah kita aja bagaimana enak cara menghafalnya. Ya seperti itu. Ada yang bertanyakan kan batas huruf ini? Mungkin ada yang mau ulang lagi biar memastikan. Ada? Praktek aja di surat baik. Al-Fatihah. Kita mau prakteknya di surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah insya Allah kita sudah paham semua. Ya sudah hafal, bukan sudah paham. Maksudnya sudah hafal semua surah Al-Fatihah. Ya kenapa nggak paham? Nggak hafal. Itu yang sering kita sebut-sebutkan. Makanya pesan dari Ustaz Hidayat, makanya kalau mengajarkan Al-Fatihah ke anak-anak jangan kasih orang katanya. Kenapa? Karena Al-Fatihah inilah yang nanti akan dibawanya terus seumur hidupnya. Semasa dia masih hidup, masih sholat, itu yang dia sebutkan terus dalam sholatnya. Kenapa? Dalam sholat aja misalnya kita sholat wajib aja ada 5 kali. Misalnya 5 waktu. Belum lagi dalam satu waktu itu ada 2 rakaat, ada yang 4, ada yang 3. Ada berapa kali dia menyebutkannya di dalam sholatnya. Seperti itu. Maka pesannya kalau ngajarin Al-Fatihah, ajarin sama kita aja. Yang penting dia hafal dan bisa mengucapkannya. Ya seperti itu ya. Bahkan zaman sekarang kan kalau misalnya mau mendidik anak kan memang dari awal misalnya langsung dididik di rumah Al-Quran itu langsung makharijul hurufnya dia dibenarkan. Tapi kalau misalnya kalau dulu di kampung ya kalau kita belum tahu misalnya makharijul huruf bahkan hafalin aja di rumah bahkan kita yang mana. Jadi kalau hafal dari susunannya. Misal alif sampai ya hafal dari susunannya. Tapi antara hurufnya yang mana dia masih sulit membedakannya. Jadi seperti itu. Makanya saya agak khawatir membawa surah pendek ketika dalam sholat. Kenapa? Salah satunya karena dulu masih SD. Karena bacanya dulu karena kita hafal, bukan membaca dulu. Seperti itu. Jadi ketika dalam sholat pun takut membacanya. Ketika dalam sholat takut salah panjang pendeknya. Contoh apa? Kita ambil dulu sedikit
minal qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Manya pendek kan? Pendek kan? Terkadang dalam kalau misalnya sudah hafal jadi ngelafalnya ke surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Jadi seperti itu, jadi panjang. Malikin nas. Jadi malikin nas. Ya, pernah seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah seperti itu. Masanya saya mondok dulu masih ke bawah itu. Ketika apa? Ketika saya masih namanya kalau di pesantren dulu ya namanya mudabir. Mudabir itu pengurus. Jadi ketika itu saya nyuruh anak-anak baca surah An-Nas tadi sebelum tidur. Jadi itu sempat didengar sama ustaz yang dari luar. Bahkan bukan saya yang baca, tapi anak-anak yang baca. Tapi saya sebagai mudabir yang memimpin di situ di kamar itu misalnya. Jadi kedengaran di situ masih salah. Bahkan masih salah dalam penyebutan surah An-Nas. Maka saya juga takut dalam pembacaan surah-surah pendek. Takut salah karena dulu ngafalnya yang salah ngafal. Seperti itu. Jadi ngafalnya dengan mulut ke mulut ya. Kalau mungkin yang mau pakai mushaf silakan. Ya, silakan. Takutnya misalnya kalau yang memang benar-benar kalau udah hafal nggak apa-apa, silakan. Kalau adzan itu gimana? Kalau azan kan kita tidak memakai ini namanya kalau azan itu kita tidak memakai hukum-hukum tajwidnya. Sama kayak misalnya dalam pembacaan hadis itu juga kita tidak memakai hukum tajwid kalau dalam pembacaan hadis. Kalimatnya sering pada salah. Nah, kalimat-kalimatnya. Hayya betul ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'ala hayya sholat gitu. Baru sholat. Hayya. Ada tasdiknya. Hayya. Baik. Udah? Wah, alhamdulillah. Baik, sama-sama dulu ya, kita lafal-lafal bersama-sama dulu ya Pak ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk di alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka. Ini sering salah. I-nya agak dilengketkan karena ada huruf iya yang bertasydid. Ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sekali lagi ko yang kita pelajari tadi ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang pertama huruf alif, yang kedua huruf ain. Ya. Lanjut ya. Nanti kita koreksi bersama.
Ingat tengah tenggorokan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, itu sering di surah Al-Fatihah itu ghairil mag itu sering panculkan ya. Ghairil maghdubi alaihim, karena huruf ghaib itu tidak ada huruf qalqalah. Ada yang terkadang membaca ghairil maghdubi alaihim. Tengok bunyi-bunyinya seperti itu lah ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang golib bukan? Iya, do nyambung ke lamnya. Musakol kalim ya bukan? Mad wajib musakol. Iya, Musakol ada kalim. namanya mad wajib, mad jaib musakol, mad wajib. Musakol kalim. Musakol kalim bukan? Mad ya, yang ini loh, Bapak ini, Bapak Wajib bukannya itu. Kalau ya, terus mad ya apa tadi Pak? Wajib musakol kalim ya bukan? Mad wajib, bukan mad wajib. Kalau mad lazim. Oh, mad lazim. Lazim tepatnya. Iya, mad lazim. Kalau mad wajib dia masih memang sama-sama ada benderanya. Kalau mad wajib ketika setelah mad asli terdapat hamzah di dalam satu kalimat. Contoh apa? Nisa'a. Tahu ya? Tulisannya ya. Nisanya itu panjang, sa-nya, a-nya itu hamzahnya itu di dalam satu kalimat bersamaan dengan nisa. Itu bernama, nah itu namanya satu kalimat. Ya, kadang itu masih ada yang membedakan. Gimana tuh cara membedakan satu kalimatnya? Ya, ada yang kita melihat dari artinya. Berapa potongan? 2 sampai. Kalau mad wajib itu ketokannya 4 sama 5. 5 harokat, 4 sama 5 harokat. Itu panjangnya 4 sama 5. Mad jaiz dia berdekatan memang. Mad jaiz terdapat hamzah di dalam lain kalimat. Mad wajib terdapat hamzah di dalam satu kalimat. Panjangnya mad wajib itu 4 sama 5, 4 sampai 5 harokat. Kalau mad jaiz 2, 4, 5 ada pilihannya. Walaupun panjangnya tetap sama, kita pakai yang ini 5. Kita pakai yang panjang kalau dalam ngajinya. Kenapa? Kita berhati-hati. Misalnya kalau pakai yang pendek yang 4 masih bisa, bukannya nggak bisa. Pakai yang 2 bisa. Tapi misalnya kalau yang 2 sudah dipakai, nanti kalau misalnya terlalu pendek lagi apa yang kita baca? Tapi nggak apa-apa pakai yang boleh. Ini pilihan 2, 4 sama 5 harokat. Jadi kalau artinya sama, 2 sama 4 artinya sama. Artinya beda. Ya. Kalau panjang pendeknya maknanya ya. Kalau maknanya begini, kalau di dalam buku ini nanti ada di bab terakhirnya, kalau dalam mengubah panjang pendeknya bisa jadi mengubah artinya. Tapi dalam pendapat lain ada dari Buya Yahya, kita sering juga dengar kajian beliau. Jadi Buya Yahya kalau misalnya salah sedikit daripada panjang pendeknya itu belum terlalu pengaruh misalnya. Makanya dalam sini kita selalu berhati-hati. Makanya kalau jangan sampai salah seperti itu. Makanya berhati-hatinya jangan sampai salah panjang pendeknya. Makanya itu ditegaskan jangan sampai salah.
Walaupun nanti ada di bab ini, saya ubah. Yang penting ada di dalam bab ini nanti akan mengubah artinya juga. Seperti itu. Jadi makanya dalam sini kita ambil pelajarannya. Jadi jangan sampai salah dulu. Jadi makanya ini kehati-hatian kita jangan sampai salah. Seperti itu. Ya, baik. Sekali lagi ya Pak, kita baca ya surah Al-Fatihah tadi. Ya, kita ulangi lagi. Dari tahun, dari isti'adzah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita baca lagi ya. Karena masih ada yang rohnya tebal, ada yang tipis, ada yang tadi itu bunyinya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, nir itu tipis. Nir rohnya masuk. Gimana saya? Harus cepat mengembalikan lidahnya. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nir rajim. Rohnya langsung tepat ya. Nirnya tipis. Nir rajim. Ya. Nirnya tipis. Gimana roh yang tipis? Bagian ujung lidah ya. Kalau roh yang tebal itu dia akan lebih masuk. Itu rohnya yang tebal. Roh ri beda ya. Ri ya. Rodiru. Ayo 1, 2, 3. Roriru. Itu roh yang tebal dan roh yang tipis ya. Dan sekali lagi 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rohnya tebal atau tipis? Yang roh yang tebal. Roh. Jadi rohnya fathah. Lanjut, ada ketiganya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Kalau kita satu-satu Satu ayat aja satu. satu ayat ya, Satu ayat. satu ayat. Ya. Terakhir. Nyambung satu ayat nyambung. Dari Kamu tuh. Ya, kamu tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah nanti pelan-pelan. Ya. Lanjut, Pak. Lanjut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Hamzah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada seperti lamnya ada agak mantul. Ghairil ghairnya seperti ada sedikit pantulannya. Ghairil maghdubi alaihim alaihim. Gitu. Lanjut, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang. Dihitung dari sekarang. Alhamdulillah sampai sini tadi nanti pertemuan berikutnya kalau misalnya ada seperti ini lagi kan nggak ketemu lagi di yang ayatnya tadi. Tapi kan ulang terus. Ya lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Masuk tipis ya. Ya, nirnya tipis. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan. Ayo, lanjut.
Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Lanjut sampai selesai. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai sini. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin. Selesai. Minasyaitonir rajim. Ya, bunyi syaiton sama syaitonir rajim. Ya, terakhir penutup. Udah. Nah, ya alhamdulillah kita telah kembali tadi bersama saya. Ya udah berapa lama saya juga mohon maaf sebenarnya diminta juga ke sini ya. Walaupun sudah ada agenda sebelumnya di pesantren juga. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekurangan dari saya pribadi, kesalahan dari pengucapan baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik secara penuturan, mohon maaf. Memang kalau kurang berkenan memang itu ya. Memang kalau agak kasar bunyinya dari orang Sunda, memang karena orang seberang memang agak beda gitu. Ya, oke cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.